tentang saraf lagi. Kenapa? Karena saya lihat ada beberapa materi yang saya tidak yakin karena itu bukan bagian saya, tapi keluar ujian. Sehingga kalau misalkan nanti betulan keluar ujian, kalian tidak protes sama saya ya. Secara aturannya, siapa yang memberikan kuliah, dia yang akan memberikan contoh soal. Jadi kalian jangan menuduh orang yang salah ya. Kalau misalkan kalian mengalami kesulitan pada saat ujian. Prinsipnya saya mau menjelaskan tentang sistem saraf perifer. Lebih spesifik nanti ke sistem saraf spinal. Sistem saraf perifer intinya bukan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat cuma ada dua, otak dan medula spinalis. Sisanya sistem saraf perifer, termasuk saraf kranialis, itu juga sistem saraf perifer, dan juga saraf spinalis. Sistem saraf kranialis tidak saya bahas lagi, harus dihafalkan ya. Dihafalkannya kalau anatomi kan udah saya kasih tabelnya ya, itu sampai ke namanya apa, keluarnya dari batang otak yang mana. Tetapi kalau fisiologi itu dihafalkan sampai fungsinya, mana yang spesial sensoris, mana yang motoris somatis, dan motoris visceral. Oke. Itu tidak kita bahas lagi, kalian tinggal belajar. Tapi kalau kalian mau bertanya silakan ya. Sistem saraf spinal atau saraf spinalis itu ada berapa pasang? Ya, 31 ya. Kenapa pasang? Seperti yang kelihatan, dia ada keluar sebelah kanan, ada keluar sebelah kiri. Karena itu disebut berpasangan ya. Gampang ingatnya, cervical 8, thoracal 12, ada 20, tambah 5 lumbal, tambah 5 sacrum ada 30, coccygeus 1. Berarti 31 pasang. Nah, dari sistem saraf spinal itu akan nanti membentuk plexus. Plexus maksudnya kumpulan dari saraf yang nanti akan bercabang lagi. Kalau kalian di rumah punya banyak kabel charger, terus kalian rapikan jadi satu, ya. Alat untuk merapikannya ada tuh di KKP sama Miniso ya. Ya, jangan jorok ya, terutama yang kos ya. Saya dulu ngekos ya, saya rapi, kamar saya bersih ya. Ada 5 kabel misalnya, kemudian dijadikan satu, kemudian dia akan bercabang lagi menjadi banyak kabel, itu yang disebut plexus ya. Buntalan saraf atau bundle of nerve ya. Nah, plexus di tulang belakang ada berapa? Sebut yang kalian tahu. Apa? Lumbosacralis saya bagi 2, plexus lumbal, plexus sakral. Berarti kamu sudah menyebutkan 2. Ada lagi? Brachialis, satu lagi. Cervicalis. Ya. Cervicalis itu plexusnya dari akar C1 sampai C4. Ya, C1 sampai C4. Cervicalis. Kemudian yang perlu dicatat, saraf yang paling penting adalah C4. Adalah saraf phrenicus. Saraf phrenicus merupakan saraf untuk diafragma. Diafragma untuk membantu pernafasan kita. Jadi kalau kalian lihat orang kecelakaan ya,
C4-nya kena, itulah yang membuat dia bergantung selamanya dengan ventilator. Sadar, bisa buka mata, bisa ngomong, tapi nggak bisa nafas tanpa mesin karena C4-nya rusak atau putus, ya. Saraf phrenikus itu di plexus cervicalis. Ada banyak saraf yang lain tapi tidak kita bahas, yang penting C4. Oke. Yang kedua adalah plexus brachialis. Plexus brachialis akan saya jelaskan detail nanti karena kalian perlu hafalkan untuk kepentingan ujian kalian. Brachialis. Brachialis keluarnya dari C5 sampai T1. C5, C6, C7, C8, T1 ada 5. Yang nanti akan menjadi satu buntalan, keluar lagi menjadi 5 saraf. Ya, sarafnya musculocutaneous, axillary, radial, ulnar, dan median. Ya, saraf medianus ya. Ada 5 ya, brachial plexus. Oke. Torakal 1 saja yang punya plexus karena keikut dengan cervical. Torakal yang lain tidak ada plexusnya karena secara langsung akan mempersarafi otot-otot interkostal. Ya, jadi ini dia saraf dari belakang, dia akan mempersarafi interkostal. Jadi tidak perlu bergabung dan menyebar lagi, dia langsung T2 sampai 12. Kemudian kita lanjut ke lumbal plexus. Lumbal plexus dari L1 sampai L4. Gampang yang ingatnya C1, C4, L1, L4 ya. Lumbal plexus yang perlu diingat adalah saraf femoralis. Saraf femoralis itu untuk otot-otot depan paha, depan ya. Kemudian satu lagi S sakral, lumbal yang belum lumbal mana L5 sampai S4 ya. Itu sakral plexus. Sakral plexus untuk otot-otot bagian belakang paha sampai ke bawah lutut semuanya. Karena itu yang penting untuk sakral plexus kita sebut namanya saraf sciatica atau sciatic nerve ya. Saraf sciatica, sciaticus itu untuk mempersarafi bagian belakang dari tungkai bawah. Jadi kalau ada yang orang tua atau neneknya boyoan ya, boyoan itu sakit punggung bagian bawah, dia mengeluh sakitnya sampai ke kaki, ada rasa kesetrum menjalar ke bawah, berarti kemungkinan saraf skiatiknya yang kena ya. Itu untuk saraf spinalis. Sebelum saya bahas brachial plexus, jangan lupa di saraf spinalis, medula spinalisnya ada yang punya lateral horn. Lateral horn itu untuk autonomic nervous system ya. Autonomic nervous system ada simpatis, parasimpatis. Yang gampang parasimpatis di sakral 2 sampai sakral 4 ya. Tujuannya untuk mempersarafi daerah bagian bawah itu, kemudian termasuk refleks untuk kalian kencing, menahan buang air besar, itu semua di parasimpatis. Kalau enggak nanti ya tidak bisa menahan buang air besar atau menahan kencing. Oke. Untuk parasimpatis itu untuk simpatis T berapa sampai berapa? T1 sampai L2 ya. Kan saya hanya bertanya landmarknya aja, tidak menyebutkan preganglionik, postganglionik. Itu diajarin nggak sama fisiologi? Belum pernah dengar.
Semua saraf otonomik itu ada ganglionnya, ya. Ada preganglionik dan postganglionik. Maksudnya ada saraf sebelum ganglionnya itu untuk otonomiknya, kemudian untuk pergerakannya itu postganglionik. Saya belum tanya sampai ke sana dan saya belum akan mengeluarkan soal sampai ke sana. Kalian hanya perlu tahu levelnya apa dan fungsinya apa. Misalnya simpatis. Contoh fungsi saraf simpatis. Nanti akan berhubungan juga dengan kelenjar adrenal. Salah satunya itu merupakan simpatis, ya. Simpatis. Kalau autonomic nervous system berarti dia auto, ya. Otomatis mana saja di bagian tubuh kalian yang kalian nggak tahu. 1. Denyut jantung. Bisa kamu kontrol, ayo 100 kali per menit sekarang, 100 kali per menit. Gak bisa, tidak akan pernah bisa, karena dia dipersarafi, salah satunya dipengaruhi oleh autonomic nervous system. Kalau mau mempercepat denyut jantung, yang mempersarafi simpatis. Kalau mau memperlambat, parasimpatis. Selalu kerjanya berlawanan. Kalau parasimpatis rata-rata kebanyakan untuk otot-otot polos, misalnya otot-otot usus, ya. Jadi parasimpatis untuk pergerakan daripada usus. Kemudian kelenjar air liur, ya. Kelenjar rata-rata parasimpatis. Pupil kan kalian nggak tahu kalau ada cahaya tiba-tiba terang muncul, kemudian pupilnya mengecil. Nah itu parasimpatis. Kalau kalian lihat kok itu gelap ya ruangannya, terus pupilnya melebar, itu dipersarafi oleh simpatis. Pelajari yang seperti itu supaya kalian ngerti kenapa sih saya harus belajar autonomic nervous system, ya. Kalian diajarin lengkung refleks nggak? Udah? Di tutorial. Oke. Tutorial berarti belajar sendiri. Fisiologi diajarin nggak lengkung refleks? Diajarin ya. Ya itu salah satu keindahan belajar sistem saraf, ya. Jadi ada hal-hal yang kita kira ternyata tidak penting, itu aslinya pentingnya. Sekian dari sistem saraf spinal. Saya buka sedikit tentang brachial plexus. Ya. Ini brachial plexus, ya. Harus dihafalkan. Kelihatannya rumit, tapi sebetulnya memang rumit, ya. Intinya begini. Ada 5 jalur, ada 5 level saraf, dan ada 5 saraf. 5. Ya. Seperti yang saya bilang, brachial plexus biasanya dari C5 sampai T1. Beberapa sumber menyebutkan C4 juga ikut memberikan cabang, makanya dibuat kecil sekali C4, ya. Tapi yang rutin ada di textbook itu C5 sampai T1.
Selalu kalau tanaman itu asalnya dari akar, root ya, saraf ya. Dari akar C5 sampai T1 ada 5 akar, itu akan menyatu membentuk batang yang kita sebut trunk ya. Batang ada 3, superior, middle, dan inferior. Sampai sini masih gampang karena C5, C6 membentuk batang yang atas, C7 sendirian membentuk yang tengah, C8, T1 akan membentuk yang bawah. Sama seperti gambarnya ini ya. Oke. Di setiap batang yang besar pasti akan membentuk cabang ya. Cabangnya cuma ada 2. Setiap superior, middle, atau inferior, cabangnya ada cabang depan, cabang belakang, cabang depan, cabang belakang, cabang depan, cabang belakang. Cuma tulisannya dibalik. Anterior, posterior, anterior, posterior. Sampai sini juga masih gampang. Ya. Tetapi yang perlu dihafalkan adalah yang bagian sini. Dari setiap cabang itu, sebelum mereka menjadi saraf, mereka akan bergabung membentuk struktur yang kita sebut cord ya. Cord itu gabungan saraf ya. Gampangnya ngingetnya, seluruh divisi percabangan daripada posterior akan menghasilkan posterior cord. Posterior divisi dari superior, middle, inferior trunk, semuanya bergabung menjadi posterior cord. Kemudian divisi anterior yang atas akan membentuk lateral cord. Sisanya sendirian, anterior divisinya membentuk medial cord. Dari cord ini barulah jadi saraf. Sarafnya dihafalkan muskuloputan, aksilari, radial, median, ulnar. Note-nya hanya median nerve, hanya median yang merupakan gabungan dari 2 cord. Ada lateral cord, medial cord bergabung menjadi median nerve ya. Yang lain tidak ada, yang lain merupakan percabangan. Hanya median nerve yang merupakan gabungan dari 2 cord yang berbeda. Radial nerve misalnya. Pernah ketiduran ya? Ketiduran di atas sofa atau sambil meluk guling, pas bangun tiba-tiba tangannya nggak bisa gerak. Ya. Panik ya, kenapa ini lumpuh stroke ya? Itu sebetulnya radial nerve-nya kejepit pada saat kalian posisi tidur ya, atau kalian pada posisi tidur begini ya. Terus kalian ini ya, radius ya, radial nerve. Kalian begini, kalian tidur begini, kejepitlah radial nerve-nya. Habis itu kalian bangun, nggak bisa gerak ya. Itu radial nerve ya. Ya syukur nggak putus ya. Jadi kalau ketiduran resikonya putus radial nerve-nya. Terus kalau nggak sengaja waktu kalian sama teman-teman gitu ya, terus habis itu bagian samping ini kesenggol, tiba-tiba kesetrum dari sebelah sini sampai ke seluruh jari tangan, itu ulnar nerve-nya yang kena ya. Jadi kalau nggak sengaja kepentok terus kesetrum gitu rasanya, nah itu ulnar nerve-nya yang terstimulasi. Oke. Median nerve itu untuk jari-jari, dia lewat carpal tunnel ya. Jadi ada selaput di sebelah sini membentuk terowongan, dia akan lewat. Itu median nerve yang lewat ke sana. Ini dihafalkan ya. Mungkin besar kemungkinannya keluar ujiannya. Oke. Yang mau ditanyain? Minum dulu. Aku minum jangan direkam ya. Aduh sih. Tapi
Dek yang itu. Nggak usah, ya udah tak apa. Sudah 2 topik kita bahas. Yang ketiga, gampang, adrenal gland, ya. Nah, tadi sebetulnya manekinnya begini ya. Saya harus mengeluarkan Sus. banyak bagian, baru kelihatan bagian belakangnya ya. Bahkan tadi ada yang tidak kita bahas sekarang, tapi kalian diajarkan di bagian lain itu pankreas. Ini loh bentuknya pankreas tuh kayak gini. Saya akan bahas pada blok saluran pencernaan bulan depan ya. Nggak tahu kalau pencernaan bulan depan. Ya. Oke. Oke, kayaknya habis itu libur ya. Libur semester kan? Emang ada 15? Nggak ada kan? 14 aja kan? Iya, capek aku ketemu kalian. 13, 14 udah libur kan? Nggak honeymoon nanti aku. Kemana dong honeymoonnya? Nanti kan, nanti lihat di postinganku aja. Pantengin. Ya. Ya, pas bayangkan saya mau honeymoon aja pankreas. Saya nggak bahas sekarang pankreas. Pada prinsipnya pankreas itu letaknya di belakang ya. Organ abdomen bulan depan itu diselimuti oleh selaput yang kita sebut peritoneum. Semua organ yang ada di dalam itu kita sebut organ intraperitoneal. Tetapi pankreas dia letaknya di belakang. Maka dari itu disebut organ retroperitoneal ya. Retro belakang ya. Pankreas nih. Pankreasnya aku ambil. Kelihatanlah ginjal. Berarti ginjal juga organ retroperitoneal ya. Lebih gampang diakses lewat belakang sebetulnya karena letaknya di belakang. Kalau kami mau operasi ginjal kita ngambilnya dari belakang, tidak dari depan ya. Karena segitu banyak struktur yang harus disisihkan kalau dari depan. Apakah bisa? Ya bisa ya. Tapi lebih enak dari belakang. Oke. Anyway, ini ginjal. Di atasnya masing-masing ginjal kanan dan ginjal kiri itu ada kelenjar yang kita sebut kelenjar suprarenal atau adrenal ya. Seperti gambar atau manekin ini, yang sebelah kanan selalu lebih rendah daripada yang sebelah kiri ya. Karena sebelumnya kalau manekinnya masih utuh, ini ada hepar di sini ya. Ada hepar. Karena ada hepar, dia akan otomatis letaknya di bawah dibandingkan sebelah kirinya ya. Begitu juga kalau kalian lihat ada struktur yang tidak simetris, yaitu inferior vena cava ya. Cuma ada sebelah kanan, dia lebih cenderung ke kanan karena nanti masuk ke jantung, sedangkan yang sebelah kiri tidak ada. Oke. Berarti ini nanti berhubungan dengan blood supply atau supply darah ke kelenjar adrenalin ya, kelenjar adrenal Oke. Kelenjar adrenal letaknya di bagian atas daripada ginjal. Dia memiliki arteri, itu arteri superior, suprarenal arteri, middle dan inferior ya. Yang perlu dicatat yang atas, suprarenal arteri atas itu merupakan cabang dari inferior venicus.
Phrenic sama seperti C4 yang tadi itu diafragma. Ini diafragma itu ini. Ya. Jadi letaknya itu dekat dengan diafragma. Maka dari itu suplai darah yang atas itu ikut dengan suplai darahnya diafragma, ya. Jadi dia cabang dari inferior phrenic artery, ya. Oke. Kemudian untuk drainase vena yang perlu diingat, sebelah kanan karena dekat dengan inferior vena cava, dia langsung masuk ke inferior vena cava. Tapi kalau untuk yang bagian sebelah kiri, dia akan masuk dulu ke vena renalis, baru masuk ke inferior vena cava. Ini ya vena renalis ya. Ini vena renalis, jadi vena daripada kelenjar adrenal masuk ke vena renalis dulu, baru masuk ke inferior vena cava. Sedangkan yang ini langsung masuk karena letaknya berdekatan. Kayak ginjal, dia punya korteks dan medula. Kelenjar adrenal juga punya korteks dan medula. Korteks ada 3, sebutkan. 1, glomerulasa. Yang dihasilkan hormonnya ya mineralokortikoid. Yang kita sebut hormonnya mineralokortikoid itu jenisnya namanya aldosteron, ya. Zona kedua fasciculata. Fasciculata hasilnya glukokortikoid, ya. Hormonnya namanya glukokortikoid, kortisol, ya. Hormon stres. Setiap kali kalian stres, kortisolnya tinggi. Terus yang terakhir, zona ketiga. Oke, retikularis hasilnya hormonnya ada, setiap zona ada hormonnya. Makanya harus dihafalkan karena itu soal yang paling gampang buat saya buat. Zona ini mengeluarkan hormon apa? Kan gampang ya buat soalnya. Androgen, ya. DHAA, ya, bahasa singkatnya, tapi androgen, ya. Kemudian yang paling penting bukan di korteksnya, medulanya yang lebih penting, menghasilkan jenis hormon katekolamin dengan nama hormonnya apa? Epinefrin atau adrenalin. Ini namanya kelenjar adrenal, ya, nama hormonnya adrenalin, ya, atau epinefrin, ya. Adrenalin itu fungsinya mirip seperti simpatis, ya, simpatis, ya. Berarti dia juga akan meningkatkan denyut jantung, ya. Maka dari itu ketika kalian fight atau flight, pada saat kondisi bahaya, pada saat kondisi panik, ya, mau dilawan atau mau kabur, yaitu fight atau flight, ya, maksudnya, ya. Adrenalinnya akan keluar dari kelenjar adrenal memacu denyut jantung, ya. Dan yang notable lagi, pupilnya melebar, ya, matanya melotot. Simpatis lawan dari parasimpatis. Parasimpatis untuk mempercepat pencernaan gerakannya, sedangkan simpatis berarti akan membuat pencernaannya lambat. Makanya ketika kalian panik, kalian mual, ya, tidak bisa makan, sulit untuk menerima makanan karena gerakan daripada ususnya lambat. Oke. Dihafalkan itu untuk kelenjar suprarenal. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Yang keempat,
Yang keempat, tiroid ya. Ini manekin saluran nafas sebetulnya, tapi kebetulan ada tiroidnya ya. Seperti yang kelihatan, kartilago tiroid, laki-laki ada jakunnya atau kita sebut Adam's apple ya. Tapi kelenjar tiroid saya sudah sampaikan tidak persis di depan kartilago tiroid. Dia ada di bawahnya, kurang lebih 2 jari lah di bawah daripada kartilago tiroid. Secara embriologi, tiroid itu asalnya dari pangkal lidah. Pada saat usia kehamilan semakin tua, dia tambah turun sampai di posisinya ini. Di sini tidak ditunjukkan, tapi ada lobus kanan, lobus kiri, di tengahnya ismus, ya. Ada lobus satu lagi pada 10% orang, kita sebutnya lobus piramidalis. Itu adalah sisa daripada turunan tiroid pada saat menempuh jalurnya pada saat kehamilan, ya. Sisanya menghasilkan lobus satu lagi yang disebut lobus piramidalis. Oke. Kalau untuk kelenjar tiroid, darahnya banyak, ya. Bahasa Inggrisnya highly vascularized, ya. Ada superior thyroid artery, ada inferior thyroid artery. Superior merupakan cabang arteri karotis eksterna, ya, dicatat ya, eksterna bukan interna ya. Siapa tahu saya keselimpet kemarin. Eksterna. Kemudian inferior thyroid artery merupakan cabang dari subclavia, ya. Dari bawah dekat dengan clavicula. Kemudian vena ada 3, vena thyroid superior, middle, dan inferior. Sama, vena superior dan middle masuknya ke internal jugularis, sedangkan yang inferior masuknya ke subclavia. Ada saraf, ini laring saluran nafas ya, intrakea. Sarafnya adalah saraf superior laryngeal nerve dan recurrent laryngeal nerve, ya. Recurrent maksudnya karena dia turun terus naik lagi. Tiroid kalau dibuka, tiroidnya trakea, saluran nafas. Tiroid menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid punya bentuk aktif yang kita sebut T3 dan T4. Yang utama T3, 80% itu T3 ya. T4 kita sebut dengan tiroksin ya. T4 tiroksin ya. T3 triiodotironin ya. T3. Oke. Sel apa yang menghasilkan tiroid? Histologi. Hormon tiroid dihasilkan oleh sel apa? Hormon tiroid dihasilkan oleh sel apa? Ayo histologi. Siapa gurunya histologi?
folikular cell ya. Folikular cell, sebelahnya ada parafolikular cell. Parafolikular cell menghasilkan hormon yang kita sebut kalsitonin ya. Berarti sampai di sana dulu, kalsitonin diingat ya. Di belakang dari kelenjar tiroid, bagian belakangnya ada kelenjar yang kita sebut paratiroid. Paratiroid ada 4 ya, masing-masing 2 pasang. Paratiroid fungsinya untuk meningkatkan kalsium di dalam darah. Bagaimana caranya? 1, tulangnya dibuat keropos. Jadi osteoklas ngambil kalsium di tulang. Kedua, ususnya dibuat supaya menyerap banyak kalsium pada makanan kalian ya. Ketiga, di ginjal dikurangi pengeluaran kalsium lewat urin ya. Jadi itu mekanisme kerja paratiroid. Untuk menjaga keseimbangan supaya tidak terlalu tinggi, maka dari itu ada yang tadi kita sebut kalsitonin. Kalsium ya. Kalsitonin tujuannya menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Jadi dia punya keseimbangan dengan paratiroid. Paratiroid X kalsitonin ya, berlawanan dia gerakannya. Oke. Tolong dihafalkan. Ada yang suka bedah? Ada yang mau jadi dokter bedah? Oh, iya. Sorry, hipotalamus dulu. Hipotalamus ada berapa hormon? 5. Semua yang hipotalamus itu ada RH-nya, releasing hormone. Ingat. 1 apa? TRH. 2 CRH. 3 GRH, growth releasing hormone. 4 GRH itu growth releasing hormone. Betul yang keempat GnRH, gonadotropin releasing hormone. Yang kelima PRH, prolaktin releasing hormone. Bersambungan dengan itu akan ke depan adenohipofisis ya. Adenohipofisis menghasilkan hormon 1 GRH jadi growth hormone ya. TRH jadi TSH ya. CRH jadi CRH. GnRH jadi LH dan FSH ya. Kalau saya waktu kalian praktikum, saya nggak apa-apa kalian tulis LH FSH, oke? Tapi pada saat kalian CBT, kalau yang mengeluarkan soalnya fisiologi departemen lain, kalian harus tahu LH itu apa ya. Luteinizing hormone, FSH itu follicle stimulating hormone. Jangan cuma disingkat-singkat aja, kalian nggak ngerti apa ya. Kemudian yang terakhir PRH menghasilkan prolaktin. Dari semua itu hanya prolaktin yang tidak perlu stimulating hormone ya, tidak perlu perantara. Jadi bisa langsung diberikan oleh hipofisis. Oke. Prolaktin fungsinya untuk memproduksi
kelenjar air susu, ya, memproduksi susunya. Oke. Growth hormone jelas untuk mempertinggi kalian, massa otot, metabolisme. TSH untuk nanti ke kelenjar tiroid menghasilkan tiroid hormon. Ya, ada mekanisme umpan balik hipotalamus, pituitari, dan organ target aksis, ya. Terus tadi apa lagi? Luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Saya tidak membahas anatomi gonad, tetapi kalian harus tahu LH dan FSH. LH menghasilkan progesteron pada perempuan, laki-laki, atau testosteron. Yang menghasilkan testosteron selnya namanya sel Leydig, ya. Kalau yang menghasilkan sperma namanya sel Golgi. FSH, follicle stimulating hormone, itu berarti memproduksi sel telur. Yang mempengaruhi adalah estrogen, ya. Berarti FSH menghasilkan hormon estrogen. Ingat ya. Apakah laki-laki punya estrogen? Jawabannya punya, ya. Tetapi terselimuti oleh kadar testosteronnya, ya. Kalau melambai sedikit, mungkin estrogennya yang lebih tinggi daripada testosteronnya, ya. Oke. Itu anterior hipofisis. Sedangkan neurohipofisis atau bagian posterior dia langsung berhubungan dengan saraf, ya. Embriologinya berbeda. Neurohipofisis menghasilkan dua hormon. Satu, vasopresin atau antidiuretik hormon, ya. Tujuannya supaya nahan air. Dia membuat volume darah tetap tinggi. Jadi tensinya tetap tinggi, tekanannya. Kalau kurang ADH-nya, itu akan membuat tensinya juga ikut rendah. Antidiuretik, diuretik itu kencing. Antidiuretik hormon, jadi ditahan airnya, tidak bisa dibuang lewat kencing. Oke. Satu lagi, oksitosin. Prolaktin untuk memproduksi air susu, oksitosin untuk kontraksi supaya bisa keluar. Oksitosin itu keluarnya pada saat satu, bayi lewat jalan lahir. Muncullah mekanisme umpan balik, oksitosin dikeluarkan supaya uterus bisa kontraksi, bayinya bisa kedorong keluar. Setelah itu oksitosin juga diproduksi lewat mekanisme penyedotan di puting susu, ya. Jadi ada mekanisme umpan balik, oksitosin keluar, keluarlah air susu. Karena itu jangan kaget ketika kalian nanti praktek di obgyn, ketika bayi sudah keluar, kalian minta bapaknya, suaminya untuk melakukan stimulasi ke puting susu ibunya. Bukan kalian yang melakukan, suaminya, ya. Kalau punya suami, ya. Kalau tidak punya suami, susternya yang disuruh, ya. Jangan kalian yang melakukan, karena kan ini pengajaran yang ada ilmunya, tapi pasien nggak tahu. Jadi saat kalian melakukan stimulasi di puting susu, kalian pencet-pencet, pasiennya nggak tahu, kalian dituntut sama pasiennya. Padahal itu ilmunya begitu, ya. Jadi yang melakukan suaminya, ya.
Dihafalkan seluruh hormon dari pituitari, anterior, posterior. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya buka absen ya. Hari Kamis besok tidak ada kuliah lagi ya. Ini terakhir kita ketemu sebelum ujian di blok ini. Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kalian boleh pulang. Hati-hati di jalan, belajar yang baik ya.